Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN ya. Kita masuk ke bab baru, bab yang terakhir di semester 2, yaitu bab 6 ya. Tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung aja. Yang pertama akan kita bahas adalah hakikat bela negara. Makna bela negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasional sendiri yang terkadang dapat berbenturan dengan kepentingan negara satu dan lainnya, dan dapat menimbulkan ancaman karena kuatnya persaingan antar negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara sempit, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan NKRI dari segala bentuk ancaman. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Peraturan yang berkaitan mengenai bela negara juga terdapat pada ketetapan MPR, yaitu MPR nomor 6 tahun 1973, MPR nomor 6 tahun 2000, dan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Selain pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR, peraturan yang mengatur tentang bela negara juga terdapat pada undang-undang. Ada 6 undang-undang yang mengatur tentang bela negara. Antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Bentuk-bentuk bela negara menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, yang pertama ya. Yang kedua, melalui pelatihan dasar militer secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib. Dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, untuk pelajar seperti kalian, bentuk bela negaranya adalah dengan mempelajari mata pelajaran PPKN. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tidak berarti bahwa para penjajah mau dengan mudah melepaskan Indonesia dari genggaman mereka. Untuk mempertahankan NKRI dilakukan bela negara dalam bentuk perjuangan fisik dan diplomasi. Berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan NKRI. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 dan peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Yang kedua, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dihianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Bethel. Yang keempat, pertempuran Medan Area. Ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Yang kelima, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu.
Yang keenam, peristiwa Merah Putih. Peristiwa ini terjadi karena pasukan Nika mulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh RI, sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Yang ketujuh, Perang Puputan Margarana. Perang ini terjadi ketika pasukan Belanda mendarat di Bali. Belanda ingin membentuk Indonesia Timur, namun ditolak oleh rakyat Bali. Itu tadi bentuk perjuangan fisik untuk mempertahankan NKRI. Sekarang kita bahas perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia, sekaligus menekan kedudukan Belanda, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi yang dilakukan antara lain berupaya meraih dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia, sekaligus menarik dukungan internasional agar mendesak Belanda meninggalkan Indonesia. Terdapat beberapa perundingan atau perjanjian, antara lain yang pertama, Perjanjian Linggajati. Perjanjian ini terjadi sejak tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan ini mengundang dukungan dan tantangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Melalui KTN atau Komisi Tiga Negara, pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan ini dilakukan di atas geladak USS Renville, kapal perang Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Selanjutnya Perjanjian atau Perundingan Rumroyen. Ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Renville. Kemudian diadakan perundingan Rumroyen pada 14 April 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Ketiga, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan. Pembahasan selanjutnya mengenai ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan bentuknya. Berdasarkan jenisnya, ancaman dibagi menjadi 3, ada ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Berdasarkan sumbernya, ancaman dibagi menjadi 2, ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Sedangkan berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 2, ada ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI, terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman ini berupa upaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. Sementara itu, ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman internal yang berdimensi ekonomi antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Adapun ancaman eksternal yang berdimensi ekonomi antara lain indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dari dalam negeri didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme dan terorisme. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dari luar datang bersamaan dengan era globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Ancaman pertahanan keamanan antara lain dapat berbentuk agresi, invasi, bombardemen, blokade wilayah, spionase, dan sabotase.
Ancaman globalisasi dari sisi ekonomi yaitu ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, perekonomian ini tidak lagi dapat terbebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Apabila kita melihat dari sisi sosial dan budaya, ancaman globalisasi antara lain terlihat dari perubahan kebiasaan bahkan budaya suatu bangsa. Salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Untuk mengisi kemerdekaan, para generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Menurut KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Adapun patriotisme berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu suatu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional guna mempertahankan NKRI dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Peran serta yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang kelima, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Yang ketujuh, menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Demikian pembahasan kita mengenai bab 6 ya, bela negara dalam konteks NKRI. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.